kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di channel 9PM. Kali ini aku akan membahas alur sebuah film Jepang yang berjudul Survival Family yang rilis pada 11 Februari 2017. Film ini dimainkan oleh Fumio Kohinata, Eri Fukatsu, Yuki Izumisawa, dan Wakana Awo yang akan memerankan sebagai satu keluarga kecil. Film ini menceritakan tentang kehidupan keluarga kecil mereka yang kemudian terjadi bencana di negara itu dan mengubah hidup mereka. Bencana apa sih yang terjadi? Yuk kita langsung simak alur ceritanya. Di scene awal film ini menampilkan kehidupan di Jepang yang normal dengan segala aktivitasnya. Film ini berfokus pada satu keluarga. Kenji merupakan anak laki-laki yang pendiam dan tertutup. Adiknya bernama Yui, seorang murid SMA yang gaul dan tak bisa lepas dari ponsel. Ibunya, Mitsue, adalah seorang ibu rumah tangga, dan ayahnya, Suzuki, adalah seorang karyawan di suatu perusahaan. Di suatu pagi, ayahnya kesiangan dan telat untuk berangkat ke kantor dikarenakan alarmnya mati, dan disinilah awal terjadi bencana di kota itu. Listrik di apartemen mereka mati. Suzuki yang biasanya berangkat ke kantor menggunakan kereta ini terpaksa jalan kaki dikarenakan kereta listrik yang biasa ia gunakan tak bisa beroperasi. Kenji yang berangkat ke sekolah merasa aneh dengan keadaan sekitar. Mobil-mobil pun tak bisa beroperasi, tapi Kenji berangkat menggunakan sepeda. Suzuki yang lari karena telat berangkat melihat orang-orang sudah berkumpul di depan kantornya. Pintu kantornya pun tak bisa dibuka karena diperlukan listrik untuk membuka pintunya. Akhirnya mereka terpaksa mengaculkan pintu tersebut. Listrik di gedung tersebut mati sehingga itu membuat mereka tidak bisa bekerja. Yui tiba di kelasnya. Dia mengatakan listrik di apartemennya mati. Temannya pun membalas dengan hal yang sama. Di sisi yang lain, Mitsue sedang berbelanja, tetapi barang yang ia inginkan belum tersedia karena terkendala padamnya listrik. Akhirnya, Mitsue berbelanja seadanya. Ketika hendak membayar, ternyata antriannya panjang sekali dikarenakan alatnya juga mati. Jadi kasir menghitungnya secara manual. Di kantor Suzuki, atasannya menyuruh mereka pulang dan tidak bekerja karena sikonnya tidak mendukung. Alat-alat yang biasa mereka gunakan untuk bekerja tidak bisa dioperasikan. Sudah seminggu listrik mati dan semuanya semakin menjadi buruk. ATM tak berfungsi, air habis, persediaan makanan sudah mulai menipis. Para tetangga apartemen pun juga sudah mulai pergi mengungsi ke kota lain. Ayah mereka mengajak mereka untuk mengungsi di rumah kakeknya di pedesaan. Yui pun sempat keberatan, tetapi akhirnya mereka bersedia. Kenji dan Yui naik sepeda masing-masing, sedangkan ayah ibunya berboncengan. Mereka menuju bandara, akan tetapi bandara juga tutup. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di hotel. Makan harinya, Suzuki melihat ada sepeda terbengkalai di samping rumah. Suzuki berusaha untuk membelinya, akan tetapi uang sudah tidak berguna lagi dalam kondisi tersebut. Akhirnya, mereka menukar sepeda dengan air dan makanan yang mereka miliki. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan panjang menuju ke rumah kakeknya dengan menggunakan sepeda dan berbekal peta. Mereka melewati tol, dan di sana mereka menjumpai banyak orang. Ada yang berjalan kaki, memakai gerobak, bahkan sepatu roda. Hari mulai gelap dan mereka pun beristirahat. Saat mereka tidur, tiba-tiba ada seseorang yang mencuri air minum mereka. Kenji pun mengejar. Ternyata air tersebut diberikan untuk bayinya. Kenji merasa iba dan akhirnya mengikhlaskan air tersebut. Keesokan harinya yang merupakan hari ke-16, air dan persediaan makanan sudah habis. Mereka melewati sungai dan berhenti untuk mandi dan mencuci pakaian. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka menjumpai masalah baru. Terjadi badai angin. Sepeda ayahnya rusak dan barang-barang mereka pun berantakan. Kenji dan Yui pun masuk ke dalam toko tanpa penghuni untuk mencari makanan dan air, serta alat untuk memperbaiki sepeda ayahnya. Tetapi di toko itu makanan manusia sudah tak ada lagi yang tersisa. Akhirnya mereka meminum air aki yang sudah disterilkan dan aman.
Mereka juga membawa makanan kucing untuk berjaga-jaga ketika keadaan darurat. Sepeda ayahnya pun sudah beres dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. 22 hari sudah bencana melanda di kota ini. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan keluarga lain yang sedang beristirahat. Terlihat keluarga tersebut lebih berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini. Keluarga tersebut memberitahu tentang apa saja tumbuhan yang bisa dimakan dan ilmu-ilmu lain untuk bertahan hidup. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Keluarga itu pergi ke Nagoya, sedangkan keluarga Suzuki ingin pergi ke Osaka, karena kabarnya di Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Tetapi setelah mereka sampai ke Osaka, ternyata di sana juga sama saja, terjadi pemadaman listrik. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan keadaan sangat lapar. Sampailah di hari ke-67. Mereka melewati ladang dan ada seekor babi. Mereka pun langsung mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Mereka ingin memasaknya, tetapi mereka tidak bisa cara memotongnya. Tiba-tiba, ada warga yang mendatanginya dan membantu mereka. Pak tua itu membawa mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka diberikan makanan dan saking laparnya mereka langsung melahap semuanya. Di desa itu tidak terkena dampak pemadaman listrik. Mereka pun membantu Pak tua itu untuk menangkap babi-babinya yang kabur. Dan mereka diizinkan untuk menginap 1 hari. Keesokan harinya, mereka pun berpamitan. Pak tua itu memberikan mereka bekal makanan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun, perjalanan mereka tidak berjalan dengan lancar. Tidak sesuai di peta, ternyata di depan mereka ada sebuah sungai yang besar yang menghambat perjalanan mereka. Akhirnya, mereka pun membuat rakit seadanya untuk mengangkut barang-barang mereka. Namun, naasnya saat mengangkut sepeda, hujan pun turun dengan sangat deras yang menyebabkan sepeda dan ayahnya pun hanyut di sungai. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya bertiga, karena ayahnya telah hanyut di sungai. Mereka berjalan di tengah rel dengan sangat sedih. Tiba-tiba ibunya diserang segerombolan anjing dong yang kelaparan, dan ibunya pun terjatuh karena serangan anjing-anjing tersebut. Tetapi ketika anjing-anjing itu mulai mendekat, tiba-tiba datang kereta uap. Sontak itu membuat anjing itu jadi lari. Akhirnya mereka dibawa oleh kereta tersebut dan diobati. Di sisi lain, ayah mereka yang mereka sangka sudah meninggal pun ternyata masih hidup. Suzuki atau sang ayah ini pun berjalan dengan lemas. Saat beristirahat, ia pun ingat kalau dia punya flare gun atau pistol suar yang dibeli Kenji waktu itu. Tanpa banyak cerita, ayah pun langsung menembakkannya ke udara. Ibunya yang melihat pistol itu langsung saja menyuruh kereta berhenti. Akhirnya Suzuki dibawa mereka dan diobati. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah kakeknya. Mereka pun hidup dan beradaptasi di sana. Kira-kira 2 tahun mereka hidup di sana. Kenji dan ayahnya menjadi nelayan, Yui menjadi penenun, dan ibunya menjadi petani. Suatu hari, sang ayah mendengar suatu suara. Dia mencari suara apa itu sebenarnya. Dan akhirnya ternyata dia menemukan itu adalah suara alarm jamnya yang selama ini tidak berbunyi dan akhirnya sekarang berbunyi lagi. Dan lampu-lampu di desa itu pun mulai hidup. Warga desa yang melihat itu langsung berbahagia karena keadaan pun semakin menjadi normal. Di akhir film diperlihatkan kota yang kotor sedang dibersihkan. Ternyata bencana ini disebabkan gelombang radiasi matahari atau komet. Bahkan di berita yang lain dikatakan kalau ini semua adalah ulah teroris internasional yang menyerang pembangkit listrik. Yang tersebut membawa dampak positif bagi keluarga Suzuki. Mereka menjadi lebih peduli satu sama lain, lebih harmonis dan menyayangi satu sama lain. Dan film pun tamat. Oke, cukup sekian review film kali ini. Ketemu lagi di review film selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Oke, bye!